Oke, selamat pagi semuanya. Ya, morning updates. GS Susu Jana, selamat pagi. PDOM PKK Santo Rafael Henry Purnama, selamat pagi. Marisa Permatasari, Alfon Sustois, Sabrina Florensa, Chan Alex, selamat pagi semuanya. Lila Aurelia, Iin, selamat pagi. Ya, pagi juga kak. Oke, selamat pagi semuanya. Kita ada di acara dalam Good Morning Jesus, edisi 4 November, pemilu Amerika Serikat ya. Seperti biasa ini hari Rabu, jadi formatnya adalah untuk renungan Senin, Rabu, dan Jumat saja. Kalau yang Selasa, Kamis, sama Sabtu yang baru memakai dengan pujian. Oke, kita mulai aja. Mari saya undang kita semuanya untuk memulainya di dalam doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Allah Roh Kudus. Kami bersyukur buat pagi hari yang baru ini. Hari baru, semangat baru, kekuatan yang baru. Dan saat ini sebelum memulai setiap aktivitas kami mau memulai untuk mencari wajah-Mu. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarkan kebenaran firman-Mu itu boleh menuntun setiap langkah hidup kami. Dan biarlah kami boleh mengerti setiap kehendak hati-Mu. Engkau yang urapi lidah dan bibir hamba, sehingga apa yang hamba katakan semua hanya dan hanya berasal daripada-Mu saja. Biarkan hanya kehendak-Mu sajalah yang tersampaikan Tuhan. Dan kiranya Engkau yang boleh berkati acara ini mulai dari awal, pertengahan, hingga nanti akhirnya. Dan segala doa ini kami haturkan dalam satu nama yang penuh kuasa, Tuhan kami Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, dulu, kini, dan selama-lamanya. Amin. Amin. Oke, selamat pagi semuanya. Kita masuk di dalam pembahasan masih di khotbah di bukit. Jadi kalau memang ketika saya yang tugas, saya memakai alur untuk meneruskan dari menghabiskan lah kurang lebih ya. Pembahasan dari kitab Matius. Terakhir kita mengambil dari kitab Matius 6, 5 sampai dengan 14. Ada yang saya skip di 16 sampai 18 mengenai berpuasa. Kita langsung lanjut di dalam Matius 6, 19 sampai dengan 24. Saya bacakan. Judul perikopnya adalah hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Judul perikopnya tadi sudah saya bacakan, yaitu hal mengumpulkan harta.
dari Matius 6:19 sampai dengan 24. Kalau kita berbicara mengenai harta, materi, memang ada banyak hal yang kesannya menjadi bertentangan antara apa yang diajarkan dengan apa yang dilihat. Kalau kita lihat hari ini sekarang aja, uang itu kesannya menjadi segalanya. Ya kalau dulu orang bercandanya kan begini, kencing aja butuh uang gitu ya. Karena kalau nggak ada uang nggak boleh kencing. Makanya banyak orang kencing sembarangan gitu ya. Tapi kalau di mall sekarang udah berbeda lagi nih, karena pandemi ini mengubah banyak hal. Sekarang ada beberapa mall yang dulu kalau kencing bayar, sekarang digratiskan. Ya mungkin saking sepinya ya. Sama mungkin juga anjuran dari pemerintah untuk selalu cuci tangan, sehingga toilet-toiletnya sekarang dibuka semuanya. Jadi untuk beberapa tempat mall di Surabaya ini, yang dulu kalau kencing harus bayar, sekarang udah tidak perlu bayar. Tapi diganti sama yang lainnya. Kalau mau masuk harus pakai masker. Kalau nggak pakai masker, satpamnya jualan masker. Ini tetap aja diubah gitu ya. Mbok ya dikasih gratis gitu ya. Tapi tetap suruh bayar ya. Jadi artinya gitu. Kalau kita melihat dari cerita-cerita yang ada saat ini aja, bukan hanya satu atau dua, tapi banyak. Bahwa ada beberapa cerita orang yang bunuh diri karena himpitan ekonomi. Bahkan terakhir-terakhir ini juga ada ya, ada berita dari mana, satu keluarga, anaknya dibunuh, istri sama suami juga akhirnya bunuh diri. Apa ya, cukup mengenaskan sebenarnya, kasihan sekali. Jadi karena nggak ada uang, seolah-olah ya memang nggak ada harapan gitu. Tetapi ketika kita hanya melihat dari sisi itu aja, kita melihat betapa jeleknya uang itu bekerja. Bahwa orang bisa bunuh diri karena tidak punya uang itu. Tetapi kita juga melihat banyak cerita positif. Bagaimana lewat uang kita ini bisa menyampaikan bahwa aku mengasihi engkau. Seorang orang tua yang anaknya kuliah, begitu ditransfer, merasa dikasih. Saya juga pernah, kita bakti sosial gitu sama beberapa teman. Kita bagi-bagikan sembako sama uang. Jadi saya lupa istilahnya apa ya, jam street atau apa ya. Jadi malam-malam di daerah Surabaya Utara, di sana ternyata kan banyak sekali orang yang tidak punya rumah. Jadi tidurnya ya kayak di depan ruko. Jadi ya tunawisma begitu ya. Itu begitu kita kasih sembako, kita kasih uang, wah itu seneng sekali. Bahkan satu kali pun juga saya pernah punya seorang pegawai. Pegawai ini ceritanya saya sudah keluarkan karena memang melakukan beberapa kesalahan. Sampai pada akhirnya si bekas pegawai saya ini entah bagaimana, dia hamil tapi nggak punya suami. Dan akhirnya mengontak ke saya, bukan minta tanggung jawab ya, bukan. Dia ngontak ke saya bahwa dia meminta bantuan uang untuk melahirkan. Dia bilang bukan meminta sih, dia bilang meminjam. Terus akhirnya saya kasihkan sejumlah uang. Saya bilang udah yang ini gak usah kamu kembalikan. Di sana kita bisa melihat bahwa ternyata juga uang atau harta itu juga bisa menjadi alat sesuatu hal yang baik. Tetapi kalau kita membaca kitab suci, kesan-kesannya seperti seolah-olah Tuhan Yesus membenci yang disebut dengan orang kaya atau kekayaan. Tapi kita coba lihat dari hal yang lain, dari Lukas 8 ayat 2 sampai dengan 3. Lukas 8 ayat 2 sampai dengan 3. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan
dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Yohana, istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Saya ulangi lagi. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Rombongannya siapa ini? Rombongannya Tuhan Yesus. Bahkan kalau kita melihat atau mendalami, Petrus bukan orang yang miskin. Petrus termasuk orang yang kaya. Jadi di sini ternyata bahwa kesan menjadi kaya itu salah. Saya ulangi lagi, ini hanyalah sebuah kesan. Karena buktinya Tuhan Yesus sendiri pun juga ternyata di sekelilingnya ada orang-orang kaya. Dan itu menopang pelayanannya. Bahkan sampai hari ini pun, kalau kita melihat beberapa persekutuan doa ataupun beberapa organisasi, itu berjalan karena donasi dari beberapa orang yang cukup kaya. Sehingga bahwa kesan menjadi kaya itu salah, memang itu adalah kesan. Bukan kekayaan itu sendiri yang dikecam, tetapi sebenarnya sikap hatinya kita terhadap kekayaan. Saya ulangi lagi, bukan kekayaan itu sendiri yang sebenarnya dikecam, tetapi sikap hati kita terhadap kekayaan. Coba kita melihat ayat 19. Yesus katakan apa? Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Ketika membaca ini beberapa orang yang punya banyak deposito. Kayaknya, wah ini ayatnya nggak pas nih kayaknya gitu. Tetapi sebenarnya ketika saya baca beberapa literatur, artinya apa sih? Apa yang Tuhan Yesus mau sampaikan? Sebenarnya ini bukan berbicara mengenai mengumpulkan, tetapi mengenai cadangan akan masa depan. Kan banyak dari kita, saya percayalah kita kalau bekerja ini kan kepinginnya bukan hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk masa depan, bahwa masa depannya kita terjamin. Beberapa orang mungkin berpikir sudah lebih jauh lagi, sampai di masa tua, masa pensiun. Jadi sebenarnya kata-kata jangan mengumpulkan harta di bumi, itu berbicara mengenai bagaimana kita ini mengumpulkan cadangan untuk masa depan. Bukan berarti nggak boleh, tetapi keinginan atau sikap hati supaya masa depannya kita aman, itu yang menjadi salah. Bahwa ketika kita sudah berhasil mengumpulkan uang yang banyak, atau mungkin ya, asuransinya sudah coverannya tinggi sekali, kita merasa masa depan aman sudah. Itu yang Tuhan Yesus kecam. Karena seringkali ketika kita mengejar untuk mengamankan masa depan, beberapa orang bekerja ekstra sekali. Kenapa? Karena merasa bahwa setiap bulan saya harus mengumpulkan segini, setiap bulan saya harus dapat segini. Bukan untuk habis dibagikan atau dimakan, tetapi untuk dikumpulkan. Pertanyaannya, ketika kita sibuk mengamankan masa depan, pertanyaannya, apakah kita ini bisa hidup di masa sekarang? Karena banyak kasus ketika orang tua bekerja ekstra, keras, kalau ditanya kenapa? Lah saya mau anak saya lebih baik daripada saya. Karena mungkin merasa bahwa ketika dulu dia dengan orang tuanya itu kurang, maka dia merasa bahwa oh saya harus bekerja ekstra supaya anak saya nanti nggak seperti saya. Disediakan bisnis, disediakan masa depannya jauh lebih baik. Tidak sepenuhnya salah sebenarnya, tetapi ketika dia melakukan itu, dia kehilangan masa sekarang. Dia kehilangan waktunya dengan anaknya.
Sesuatu yang sebenarnya seringkali itu lebih berharga daripada uang itu sendiri. Tetapi kita coba lihat ayat berikutnya. Tuhan Yesus katakan apa? Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Ketika kita berbicara mengumpulkan harta di surga, itu tidak mungkin di masa depan, pasti masa sekarang. Karena pandangan mengenai masa depan itu adalah hidup yang kekal. Kalau kita berbicara mengenai surga di masa ke depan, kita akan berbicara mana hidup kekal. Sehingga mengumpulkan harta di surga itu kapan? Sekarang. Begitu kita berbicara masa sekarang, maka kita nggak berpikir bagaimana mengamankan masa depan saya. Kita hidup sekarang kok soalnya. Kemudian di ayat selanjutnya dikatakan begini. Mata adalah pelita tubuh. Ketika saya membaca sebenarnya pengertian mata adalah pelita tubuh ini apa sih? Ternyata mata ini adalah hati nurani. Bahwa mata yang terang itu melambangkan kemurahan hati. Kemudian hubungannya apa? Sebenarnya kalau kita lihat tadi, kita baca tadi, ayatnya dari 19 sampai 24. Begitu memasuki ayat 22, kita merasa aneh sekali loh. Kenapa? Karena ayat 21 dikatakan begini. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kemudian langsung lompat, mata adalah pelita tubuh. Loh, apa hubungannya? Ternyata hubungannya adalah jika matamu baik, artinya bahwa melambangkan kemurahan hati. Mata yang baik itu artinya kemurahan hati. Kalau kita sibuk mengamankan masa depannya kita, bekerja supaya nanti di suatu saat nanti kita bisa istirahat, semuanya menjadi tenang. Pertanyaannya, bisakah kita menjadi orang yang murah hati? Menjadi sesuatu hal yang sulit. Kenapa? Karena yang kita pikirkan adalah kita. Yang kita pikirkan adalah diri sendiri. Padahal kemurahan hati itu kan bukan berbicara diri sendiri, tetapi berbicara orang lain. Boro-boro saya mau kasihkan orang. Orang buat hidup saya aja, saya juga ngepas-ngepas kok gitu. Boro-boro saya mau membantu orang lain. Saya ini loh investasinya aja nggak ada. Sehingga semuanya seolah-olah berbicara mengenai kita. Tetapi kalau kita berbicara mengumpulkan harta di surga, artinya kita hidup di sekarang, maka ada satu parameter yang bisa kita pakai adalah apakah Anda dan saya itu tergolong orang yang murah hati. Kalau kita tidak masuk di dalam golongan orang-orang yang murah hati, maka kita nggak bisa dikatakan bahwa Anda dan saya sedang mengumpulkan harta di surga. Kita sedang mengumpulkan harta di bumi, menumpuk kekayaan, mengamankan masa depan. Maka di ayat yang terakhir mengenai perikop hal mengumpulkan harta, Tuhan Yesus menutupnya dengan sangat indah sekali dan memberikan satu kesimpulan. Dikatakan bahwa tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kalimat yang selanjutnya yang menurut saya to the point. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Jadi di sini Tuhan Yesus mengajak kita bagaimana sikap hati kita. Kita harus memilih antara Allah yang sejati dan Allah yang palsu. Allah yang palsu berbicara mengenai mengamankan masa depan, supaya masa depannya kita aman. Padahal kita memahami bahwa masa depan itu di tangannya Tuhan. Hari ini ketika kita rasanya hidupnya enak, belum tentu nanti di depan kita enak. Kalau hari ini kita merasa ya kita ada
masalah ini, masalah itu. Apakah masa depan kita akan selalu seperti itu? Enggak. Jadi beberapa hal yang kita bisa pahami bahwa di dalam perkembangan hidupnya kita, ketika kita kecil, kita adalah apa yang dikatakan orang. Saya punya anak 2 kecil, yang satu umur 9, yang satu umur 4. Masih mikir ya, ngitung, lupa. Hidupnya adalah apa kata orang, yaitu apa? Apa kata saya dan istri. Di dalam perjalanannya, pada suatu hari nanti, hidupnya bukan lagi apa kata orang lain, tetapi apa kata saya. Dan saya percaya bahwa setiap dari kita sudah melewatinya. Kalau dulu hidupnya adalah apa kata orang, sekarang apa kata saya. Jadi artinya bahwa kita sudah masuk ke step yang selanjutnya. Kita nggak dituntun orang, kita punya pendirian, kita tahu kita melangkah kemana. Bahkan di dalam Tuhan pun kita diajarkan harus tahu sebenarnya apa yang kamu mau. Jadi kalau dulu apa kata orang, sekarang apa kata saya. Tetapi ternyata di dalam perjalanannya, di dalam hidup beriman, kita ternyata punya step selanjutnya. Hidup bukan hanya berbicara apa kata saya, tetapi apa kata Tuhan. Sehingga apa yang terjadi nanti ke depan, dengan iman kita mengatakan semuanya ada di dalam tangannya Tuhan. Hidup dan mati di tangannya Tuhan. Kalau masa sekarang memang kita bekerja, kita melakukan apapun itu. Tetapi ketika kita berbicara mengenai masa depan, semuanya adalah apa kata Tuhan, sudah. Bukan berbicara bahwa kita tidak mengatur ya. Jadi nanti kalau di sini nanti saya bisa disalahkan nanti. Kita nggak mengatur keuangan, tidak mengatur semuanya. Kita tetap mengatur karena kenapa? Tuhan menganugerahkan kita logika. Artinya kita bisa berpikir dong, tahun depan bagaimana, 5 tahun bagaimana, 10 tahun bagaimana. Tetapi yang Tuhan Yesus tidak mau, bagaimana kita ini dalam tanda kutip, kepingin masa depannya kita aman total. Sehingga apa? Sehingga semuanya kita kerjakan untuk berbicara masa depan. Padahal kita mengerti di dalam iman bahwa masa depan itu apa kata Tuhan? Ya kita hanya merancangkan sebiasa aja. Tetapi semuanya kita kembalikan kepada Tuhan. Maka sebenarnya apa sih yang Tuhan Yesus mau dari kita? Yang Tuhan mau sebenarnya, Tuhan itu mau kita ini bebas. Bebas dari apa? Bebas dari kecemasan. Siapa bilang hanya orang miskin saja yang cemas? Orang yang miskin itu memang cemas. Dalam artian dia bingung. Besok makan apa? Bulan depan bagaimana? Itu memang persoalan-persoalan ekonomi yang dihadapi. Dan ketika kita menghadapi itu, memang menjadi pertanyaan, apakah kita menyertakan Tuhan di dalam setiap persoalan ekonomi itu? Kalau kita berbicara apakah hanya orang yang dalam tanda kutip kekurangan materi saja yang bisa cemas? Ternyata enggak. Orang yang banyak kekayaan pun juga bisa cemas. Orang yang kaya itu bisa cemas juga. Sehingga kecemasan itu bukan hanya haknya yang miskin. Tetapi ya yang kaya pun itu juga bisa cemas. Tetapi saya percaya buat kita semuanya, orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah cemas. Amin. Kenapa? Karena orang yang mengandalkan Tuhan di masa sekarang bekerja bersama Tuhan, di masa depan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Sehingga hari ini kita semua bisa memilih
bahwa kita itu bukan mengabdi kepada Mamon. Kita mengabdi kepada Allah. Memang kita bekerja, kita memang benar kita mencari harta, tetapi persoalan mengumpulkan harta, mengamankan masa depan, semuanya itu adalah hak dari Tuhan. Bahwa hidup dan mati kita itu ada di dalam tangannya Tuhan. Hidup saya, hidup saudara sekalian, bukan apa kata saya, bukan apa kata orang lain, tetapi apa kata Tuhan. Saya tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini yang sudah mengajarkan setiap dari kami semuanya mengenai mengumpulkan harta. Mampukan kami ya Tuhan, supaya hidup yang saat ini kami hidupi bukan hanya hidup untuk masa depan, bukan hanya hidup untuk mengamankan masa depan, bukan hanya hidup untuk mencari cadangan di masa depan, tetapi dengan iman kami semuanya mampu untuk hidup di masa sekarang, menikmati semua apa yang ada, melayani Engkau apa yang bisa kami layani, memanfaatkan waktu yang sudah Kau berikan, karena kami percaya dengan sepenuhnya bahwa masa depan kami di tangan-Mu saja, bahwa setiap masa depan kami adalah indah di dalam Engkau. Mampukan setiap dari kami punya sikap hati ya Tuhan mengenai kekayaan itu sendiri, bahwa setiap dari kami semuanya memandang kekayaan itu sebagai sarana dan bukan hanya tujuan. Karena kami percaya ketika kami memilih Engkau, disitulah kami akan hilang setiap kecemasan, setiap kekhawatiran kami. Karena di dalam nama-Mu, di dalam Engkau akan selalu ada kuasa. Di dalam nama-Mu akan selalu ada damai dan sukacita. Dan saat ini kami juga berdoa buat semua viewer GMJ yang mungkin ada persoalan di dalam ekonomi. Kiranya Tuhan yang berbelas kasihan, kiranya Tuhan yang memberikan jalan, kiranya Tuhan sendiri yang boleh memberkati. Biarkan setiap viewer GMJ yang saat ini mungkin ada persoalan ekonomi melihat betapa kayanya Engkau. Engkau yang boleh bukakan jalan-jalannya. Engkau yang boleh menuntun setiap langkahnya dan menyatakan bahwa Engkau adalah Allah yang kaya, yang mampu mencukupi semua kebutuhan dari anak-anak-Mu. Kami juga berdoa saat ini untuk orang-orang yang sakit, Tuhan yang boleh jamah, Tuhan yang boleh pulihkan, Tuhan sendiri yang boleh sertai. Biarkan di dalam setiap sakit penyakit yang boleh dilewati ini, tetap Tuhan berikan damai dan sukacita. Dan Engkau sendiri Tuhan yang memberikan kesembuhan, terutama untuk orang-orang yang mungkin sakit di dalam positif virus corona. Tuhan yang boleh berikan pemulihan dan boleh berikan kesembuhan. Kami juga berdoa buat setiap tenaga medis, untuk dokter, untuk suster yang saat ini mungkin tetap bekerja untuk merawat setiap pasien. Kiranya Tuhan yang boleh berikan kekuatan, jauhkan dari segala sakit penyakit. Tuhan sendiri yang boleh memberikan setiap kemurahan hati dan setiap keikhlasan. Kami juga berdoa buat Indonesia, khususnya Surabaya. Kiranya Tuhan yang boleh berikan keamanan, boleh berikan kedamaian di dalam negeri dan kota kami ini. Dan khususnya untuk semua viewer GMJ, biarlah hari ini, khususnya hari ini, Tuhan yang boleh sertai setiap aktivitasnya, sehingga apapun yang dilakukan boleh berhasil
dan Engkau sendiri yang boleh menuntun setiap langkah hidupnya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, boleh memberkati, menyertai acara Good Morning Jesus ini mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan jikalau sebentar lagi kami menutup acara ini dan melanjutkan setiap aktivitas kami, biarkan setiap aktivitas yang kami boleh jalani, kami boleh menjalani bersama dengan Engkau, menjalani penuh dengan damai, sukacita, dan kekuatan daripadamu. Dan segala doa ini kami aturkan dalam satu nama yang penuh kuasa, Tuhan kami Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dulu, kini, dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pengumuman untuk Jumat ini nggak ada PDKK ya. Misa di tempat masing-masing karena kan online. Berarti minggu depan PDKK Domus Gloria live via Zoom. Tapi Jumat ini nggak ada ya. Pengumuman yang kedua untuk album, Albetans, thank you, juga boleh ikut dalam acara GMJ. Ya, thank you juga. God bless you. Album HSMW sudah available on digital platform Spotify, Apple Music, Joox, Revivo, atau YouTube channel HSM Worship. Sama yang terakhir, promo kaos Move On hanya 150.000. Bisa di DM di IG @HSMW Official Store. Ya mumpung masa-masa pandemi gini, katanya kan masa pandemi ini banyak orang mengubah fashionnya ya. Kalau dulu pakaiannya formal, kebanyakan pakai t-shirt sekarang. Jadi bisa pakai t-shirt yang Move On itu ya. Oke semuanya. Ibu Christina, terima kasih juga boleh sama-sama ikut dalam acara GMJ. Oke teman-teman semuanya, terima kasih sudah bersama-sama untuk mengikuti acara Good Morning Jesus ini, edisi 4 November, edisi pemilu Amerika Serikat. Oke, terima kasih semuanya. Keep healthy, keep safe, keep on fire. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.